welcome back with my YouTube channel. Buat kamu yang belum subscribe akunnya aku, tolong di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, biar kamu tidak ketinggalan tiap episode dari cerbung-cerbung karya aku. Happy reading guys, selamat membaca. Dadah. Bab 75 mengaku-ngaku. Pofriza, hatiku sangat berbunga-bunga, membayangkan sebentar lagi aku akan melepas status dudaku dan menikah dengan Gianira, seorang janda solehah yang usianya lebih muda dariku. Ya, usia kami terpaut 5 tahun. Sepertinya dia menikah muda saat bersama Jazirah dulu. Pantas, mudah sekali dia menuruti keinginan Jazirah untuk menikah, padahal tidak mendapatkan restu kedua orang tua Jazirah. Apa mungkin dulu Gianira terlalu cinta dengan Jazirah, sehingga rela menikah di usia belia? Aku tidak mau ambil pusing. Yang jelas sebentar lagi Gianira akan menjadi milikku. Tanggung jawabku untuk membahagiakannya. Dulu aku begitu merasa tidak berguna saat melihat Gianira menangis dan jatuh sakit karena kehilangan langit yang saat itu dibawa kabur Jazirah. Aku ingin merengkuhnya, membawa tubuh lemahnya masuk dalam pelukanku, memberikan ketenangan jika semua akan baik-baik saja. Namun, apalah aku saat itu, memberikan kode jika dia menginginkanku saja tidak? Tapi entah mengapa hatiku yakin, jika suatu saat aku bisa mendapatkan Gianira, menaklukkan hatinya yang terlanjur sakit karena perlakuan buruk mantan suami dan keluarganya, saat itu aku berjanji, jika Allah takdirkan Gianira menjadi milikku, tidak akan kubiarkan dia menangis setetes pun, kecuali tangisan haru dan bahagia. Aku akan mengabdikan hidupku untuknya dan anak-anak kami, sepenuh hatiku. Tidak akan kubuat hatinya kembali sakit. Aku akan melakukan yang terbaik untuk keluarga kami. Bekerja keras untuk memenuhi dan menjamin hidup kami. Menjadi pemimpin dan pelindung agar mereka tetap aman dalam dekapanku. Hari ini sesuai yang aku katakan semalam, kami mulai menyiapkan persyaratan yang akan kami gunakan untuk pengajuan pernikahan ke kantor urusan agama. Saat ini, aku, Gianira dan Rima sedang ke studio foto untuk melakukan pemotretan untuk buku nikah. Setelah itu kami mencetaknya menjadi beberapa ukuran, kemudian kami bertiga langsung menuju ke kantor urusan agama untuk mendaftarkan jadwal pernikahan kami. Memiliki banyak koneksi di kantor pemerintahan, membuatku tidak menemui kesulitan sedikit pun. Aku bersyukur semua persyaratan bisa selesai dengan cepat dan tidak kurang suatu apapun. Pernikahan kami sudah terjadwal akan digelar 3 pekan lagi, tepatnya tanggal 22 Desember. Sengaja aku memilih tanggal tersebut, karena sebagai seorang ibu yang sudah berjuang banyak untuk anak-anaknya, Gianira berhak mendapatkan kebahagiaan di hari yang bertepatan dengan Hari Ibu. Aku ingin nantinya bisa merayakan tanggal tersebut sebagai hari jadi pernikahan kami sekaligus Hari Ibu untuk Gianira. Aku ingin selalu melakukan hal paling spesial di hari tersebut. Tapi jangan berpikir aku hanya akan melakukan hal spesial di tanggal tersebut. Tidak, aku akan berusaha untuk melakukan hal-hal spesial untuknya setiap saat. Tidak akan aku menyia-nyiakan kesempatanku berbagi hidup dengannya. Kalian bisa pegang janjiku. Saat di perjalanan, Rima tiba-tiba saja memberikan ide agar aku dan Gianira juga melakukan foto pre-wedding. Awalnya Gianira menolaknya, katanya malu, kami sudah bukan gadis dan perjaka lagi.
Mengapa mesti pakai prewedding segala? Membuatku gemas karenanya. Dia tidak tahu, walaupun duda, wajahku dan kemampuanku masih di atas rata-rata. Kalian jangan berpikir jika selama ini aku jajan di luar. Namun, seorang pria dewasa pasti memiliki cara untuk memenuhi atau mengendalikan hasratnya. Rima menjelaskan jika prewedding yang kami lakukan tentunya dengan konsep tidak saling bersentuhan. Selain itu, Rima juga mengatakan jika nanti dirinya, ibu dan anak-anak juga akan terlibat di foto tersebut. Sekalian foto keluarga katanya. Bersyukur akhirnya Gianira menyetujui ide Rima. Ah, wanita ini lucu sekali. Dia malu-malu sepanjang hari ini. Saat kebersamaan kami mulai dari foto studio hingga sekarang. Jadi untuk merealisasikan idenya Rima, sepulang dari KUA, kami menyempatkan diri untuk mampir ke rumah salah satu temannya Rima, yang merupakan fotografer outdoor untuk membantu kami melakukan pemotretan foto prewedding. Seingatku, Rima tidak pernah cerita jika memiliki teman pria di sini. Karena Rima tipe wanita rumahan setelah lulus SD, dia lebih senang bermain di rumah bersamaku dan ibu. Sekalipun dia keluar rumah, dia hanya pergi ke toko buku atau kerja kelompok bersama teman-temannya. Tapi mengapa bisa dia mengenal pria tinggi dengan kulit sawo matang ini? Aku menilai gaya komunikasi mereka, gestur yang ditunjukkan Rima maupun pria yang dipanggil Ardi tersebut, memperlihatkan jika mereka sudah saling akrab, apa mereka sudah lama saling mengenal. Aku juga beberapa kali menangkap bahasa Ardi, memandang dengan pandangan berbinar ke arah adik perempuanku itu, dan begitu pun sebaliknya. Apa ada sesuatu di antara mereka? Ah, aku harus tanyakan setelah ini. Jadi fix ya, kita foto hari Kamis besok di Kebun Mawar untuk kostum dari kami. Tapi propertinya kamu yang siapin ya, Ar. Cici Rima memastikan lagi mengenai pemotretan yang akan diadakan lusa. Siap, Rim, kita langsung ketemu di sana ya. Saya minta paling lama jam 6 pagi sudah sampai sana bisa. Ya, biar masih pagi, udaranya pun masih enak, terus sepi belum banyak orang. Untuk perizinan nanti saya yang atur. Kalian tinggal datang. Balas Ardi menjelaskan. Oke deh, timpal Rima. Setelah dikira sudah cukup, kami bertiga memutuskan untuk pamit dari rumah Ardi. Dari spion depan aku bisa melihat, jika sepanjang perjalanan Rima senyum-senyum sendiri. Sudah geser rupanya otak anak ini. Kenapa rupanya kau senyum-senyum terus itu, Rim? Keingat Ardi kau? Tembakku langsung karena sudah sangat penasaran dengan tingkah Rima sejak tadi di rumah si fotografer. Apalah, Mas, siapa juga yang senyum-senyum? Salah lihat Mas Riza. Tuh, sahutnya mengelak. Kau pikir Mas enggak lihat? Rim, sejak di rumah Ardi kamu seperti berbeda. Beda gimana? Kalian ada sesuatu? Sesuatu apa? Rima malah balas bertanya. Kenapa sih wanita itu sulit mengakui perasaannya? Ya mana Mas tahu, kan kalian berdua yang merasakannya. Jadi dia orangnya, orang apa sih? Mas, enggak jelas deh, Mbak Gi, tuh calon suaminya rese. Kayak paranormal nebak-nebak gitu. Dasar, mencari pembelaan aja anak manja ini. Tapi Mbak juga melihatnya kayak gitu kok. Rim, beberapa kali Mbak lihat kalau Ardi ngelihatin kamu gitu. Deh, ah masa sih, Mbak Gi jangan bikin Rima ger deh. Nah kan, baru dipancing dikit sama calon istriku saja dia langsung kayak botol kehilangan tutupnya. Bocor, giliran sama Gia aja kamu ngaku. Rim, dasar adik enggak ada akhlak, gerutuku, ye sirik aja. Gi, kalau dia curhat kasih tahu saya. Ya, jangan, Mbak, Mas Riza resei.
Aku mendengar Gianira justru tertawa melihat perdebatanku dengan Rima. Cantik sekali, benar kata Rima. Gianira itu aslinya cantik. Hanya selama ini tertutupi kesedihan dan beban hidupnya. Hufet, lagi-lagi aku merasa bersyukur karena Gia mau menerimaku. Kalau lagi nyetir itu matanya ke depan, Mas lihat jalan, bukannya malah ke samping. Kalau nabrak, gimana? Mas lagi lihatin masa depan. Mas, Rim, seruku sambil melemparkan pandangan geli ke arah Gianira yang disambut wajah memerah miliknya. Oh Allah, kuatkan imanku. Oh, Gianira sepulang dari mengurus berkas dan membuat janji untuk foto prewedding, aku meminta Mas Riza mengantarku untuk mampir ke warung bubur. Aku ingin melihat kondisi di sana, apa berjalan lancar atau malah ada kendala. Aku turun dari mobil ditemani Mas Riza dan juga Rima, memasuki warungku yang cukup ramai di saat menjelang sore hari seperti ini. Aku menghampiri Vina yang sedang duduk di meja kasir, meninggalkan Mas Riza dan Rima yang menunggu di salah satu kursi pembeli. Aku melihat-lihat laporan penjualan hari ini dan menelitinya. Tidak ada yang masalah, sesuai seperti hari-hari sebelumnya. Selama ini Vina memang kupercayakan untuk memegang kendali di kasir. Tapi jika pembeli sedang ramai, aku akan memintanya membantu melayani pembeli dan aku yang menggantikannya duduk di meja kasir. Gimana, Vin? Lancar-lancar aja, kan? Tanyaku setelah melihat laporan penjualan. Alhamdulillah lancar, Bu, tapi tadi ada yang kesini cari Ibu. Siapa, Vin? Kamu kenal? Itu, Bu, mantan mertua Bu Gia. Dia datang sama teman-temannya, makan di sini. Tapi enggak mau bayar. Katanya warung ini sebagiannya adalah miliknya. Jadi enggak perlu bayar jika makan di sini. Maafin saya, Bu, saya bingung. Saya sudah katakan kalau mereka harus tetap membayar. Tapi mantan mertua Ibu bilang akan melaporkan kami ke Ibu biar kami dipecat, ungkap Vina takut-takut. Aku cukup terkejut dengan yang Vina beritahukan barusan. Rupanya ibunya Mas Jazirah masih mau mencari masalah kepadaku. Setelah kemarin mengirim preman ke sini dan menebarkan fitnah, hari ini dia berulah lagi dengan membawa teman-temannya untuk makan di sini dan tidak bayar. Bukan masalah berapa rupiahnya, namun dia mengaku jika sebagian warung ini adalah miliknya. Itu yang tidak bisa kuterima. Vin, lain kali kalau mereka mau makan di sini, pastikan mereka bayar dulu makanan yang mereka pesan. Baru setelah itu dibuatkan pesanannya. Kalau tidak mau, cuekin aja. Kamu bisa langsung telepon saya kalau mereka membuat onar, kataku memberikan pengarahan. Baik, Bu. Maafin saya ya, Bu. Tidak apa-apa, Vin. Saya mengerti posisi kamu. Ibunya Mas Jazirah memang sudah kelewatan. Ya udah, saya mau pergi lagi. Nanti kalian tutup aja sesuai jam operasional kita. Ya, kataku lagi. Sebelum pergi meninggalkan Vina, aku berjalan menghampiri Mas Riza dan Rima yang sibuk dengan ponsel mereka. Kemudian meminta tolong kepada Mas Riza untuk mengantarku ke rumah orang tua Mas Jazirah. Mas, bisa antarkan saya ke rumah Bu Sunarni?